Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 3 hal utama saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-10 Developing Age D8 melalui telekonferensi dari Istana Negara Jakarta. Presiden berharap negara-negara D8 dapat menjadi bagian penting dan dapat segera keluar dari pandemi COVID-19. Dalam konferensi persnya secara virtual, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 3 hal utama saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-10 Developing Age melalui telekonferensi dari Istana Negara Jakarta. Presiden berharap agar negara-negara D8 dapat menjadi bagian penting dan dapat segera keluar dari pandemi COVID-19. Presiden juga menegaskan 3 hal utama di mana negara-negara D8 dapat berkontribusi, yakni pertama, Presiden menyampaikan negara-negara D8 harus dapat mendorong akses keadilan terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin adalah kunci keluar dari krisis. Presiden juga mengajak pimpinan negara-negara D8 menolak nasionalisme vaksin dan mendorong vaksin multilateral. Poin kedua yang disampaikan Presiden negara-negara D8 harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi $1,5 triliun AS. Dan poin ketiga yang diutarakan Presiden, negara-negara D8 harus mengembangkan teknologi digital. Bapak Presiden mengharapkan D8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dunia dapat pulih kembali. Dan di dalam KTT tadi, Presiden Republik Indonesia menegaskan 3 hal utama di mana D8 dapat berkontribusi. Yang pertama, D8 harus terus dapat mendorong akses adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini. Presiden mengajak pimpinan negara-negara D8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global. Oleh karenanya, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Dan ini berarti tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin. Presiden menegaskan bahwa D8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi. Beberapa dari negara D8 termasuk Indonesia saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri atau vaksin merah putih dalam hal Indonesia. Dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi $1,5 triliun, D8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global. Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intra-negara D8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalisir. Intensifikasi intra-perdagangan antara negara D8 perlu terus didorong. Hal ketiga yang disampaikan oleh Presiden adalah bahwa D8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. Negara-negara D8 memiliki potensi besar dan demografi penduduk muda 323 juta orang dan 27,3% dan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk muda negara-negara G7 yang sebesar 135 juta orang dan 17,3% dari total populasi. Menurut Menlu, Presiden juga menyampaikan investasi kaum muda adalah investasi masa depan yang harus ditumbuhkan. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan.